Nah, ini kan zodiak Leo ini kan biasanya kan orangnya tipenya setia kawan ya, suka mengayomi teman, sahabat ya. Biasanya orang zodiak Leo itu kan penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kebaikan ya. Biasanya orang zodiak Leo itu eh, orangnya ringan tangan ya. Tapi di sini di bulan Desember ini kita lihat dulu bagaimana apakah memang bagus atau tidak ya. Dengan suatu zodiak Leo dengan kriteria wataknya itu ya memang orangnya sangat baik hati ya. Tapi di sini kalau saya lihat dari secara gambaran sih memang lebih banyak dimanfaatkan orang ataupun memang suatu kemandirian dan kedewasaan ya. Coba di sini kita akan lihat dulu bagaimana dari hasil lihat kartu remi ya. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman YouTuber yang selalu menanti-nantikan video ramalan saya yang terbaru. Saya Evan Jaya, sangat senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda di video ramalan saya ini. Oke, teman-teman di sini jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru dari saya. Ya, teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Saya selalu akan mendoakan Anda selalu mendapatkan kebahagiaan, hoki, rezeki, keberuntungan di bulan Desember supaya Anda selalu sehat-sehat selalu dan selalu mendapatkan hal positif ya. Oke, teman-teman di sini ya untuk orang kali ini saya akan meramalkan tentang zodiak Leo ya. Nah, jadi bagaimana dengan zodiak Leo di bulan Desember ya? Biasanya kan untuk orang zodiak Leo itu kan mendapatkan suatu hal yang baik ya. Tapi di kali ini biasanya saya berbulan-bulan saya meramalkan zodiak Leo itu kan pasti selalu mendapatkan suatu kecaman ya, hal yang negatif ya. Tapi kali ini ya mungkin mudah-mudahan untuk orang berzodiak Leo yang selalu mendapatkan suatu hal positif ya, supaya dia selalu mendapatkan suatu kebaikan dalam kehidupan dia di bulan Desember. Nah, oke, di sini teman-teman saya akan meramalkan zodiak Leo. Jangan lupa saya akan meminta Anda untuk kembali mencurahkan hati dan pikiran Anda. Curahkanlah semua jiwa Anda itu ke dalam video ramalan channel YouTube saya ini supaya saya bisa mendapatkan suatu aura positif ya, supaya saya bisa mendapatkan dan meramalkan dari aura positif Anda segala hal yang berhubungan dengan zodiak Leo di bulan 12 ya. Nah, kali ini saya akan meramalkan dengan dua sisi dengan kartu remi ya, dengan kehidupan yang A dan kehidupan yang B. Dengan suatu rencana tujuan yang Anda ambil keputusan. Apakah memang itu yang baik sisi A ataupun sisi B? Oke, teman-teman di sini saya akan meramalkan dari cara penerawangan saya ya untuk orang berzodiak Leo. Nah, teman-teman di sini, kalau saya lihat di sini untuk orang berzodiak Leo ini memang satu ya keikhlasan ya dan lapang dada ya. Nah, jadi di sini itu aura positif yang benar-benar bisa saya ambil untuk yang di bulan Desember sesuai dengan hati dan pikiran dan jiwa Anda. Jadi di sini teman-teman ikhlas hati dan lapang dada. Nah, jadi di bulan Desember ini sih memang teman-teman harus bisa lebih banyak belajar mengikhlaskan hati ya, harus banyak lebih bisa lapang dada dalam segala hal ya. Nah, jadi di sini di bulan Desember ini memang tidak ada sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh jengkel, kesel, kecewa karena memang di bulan Desember ini Anda harus diharapkan tuh selalu banyak mendapatkan suatu hal yang terbaik ya dalam kehidupan Anda ya. Supaya Anda tuh benar-benar bisa lebih positif, berpikiran lebih bijaksana, lebih jernih dalam suatu keputusan yang Anda ambil. Jadi di sini teman-teman, kiranya untuk orang zodiak Leo itu lebih banyak memikirkan hal yang positif yang lebih baik supaya menjalin suatu hubungan, jodoh hubungan yang lebih baik kepada orang lain dan di lingkungan sekitar Anda. Oke, teman-teman di sini udah cukup ya, cukup dimengerti dan cukup paham. Saya mengambil aura positif dari Anda supaya Anda tuh lebih banyak ingin berusaha supaya mendapatkan suatu hal yang baik, merubah diri menjadi lebih baik supaya mendapatkan yang terbaik. Ya, teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman, uh,
Saya akan memulai kartu remi dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan merapikan dulu, membagi-bagikan kartunya seperti biasa ya. Oke teman-teman, saya sudah membagikan kartunya ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya membagikan kartu sebelah ya, kartu yang sebelah kiri. Nanti saya akan membagikan lagi untuk kartu yang kedua ya. Nah, ini di sini saya membagikan bahwa Anda tuh mengambil sisi keputusan yang baik ya di sini ya. Nah, apakah memang di bulan Desember ini bagus atau tidak? Karena memang di sini di bulan Desember ini sih memang tidak menemukan ataupun tidak bertemu dengan dewa penolong, karena memang suatu hasil tujuan rencana memang sangat gelap sekali yang bisa membuahkan Anda itu jadi banyak merugi, malah besar pasak daripada tiang ya, malah Anda banyak bangkrut ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih memang suatu hasil yang tidak terlalu bagus ya di bulan 12 ya. Karena memang banyak suatu hal yang gagal ya, rencana tujuan tidak baik ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat ya, Anda tuh lebih banyak berdiam diri ya. Karena memang di sini ya dari segi bisnis usaha tidak membuahkan hasil sama sekali. Dari segi percintaan juga tidak mendapatkan suatu hubungan harmonis, bete dan bosan ya, sehingga memang tidak mendapatkan suatu keputusan yang maksimal. Di bulan Desember ini Anda banyak semangat yang sangat luar biasa. Di satu sisi juga emosi Anda juga suka meluap ya. Jadi di sini ya di satu sisi ya memang Anda kurang bisa mendapatkan suatu hasil keputusan yang baik ya. Sehingga Anda memang sangat susah untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Jadi di sini untuk orang zodiak Leo ini harus bisa berpikir positif ya. Coba di sini saya akan buka dulu 3 kartunya ini mengatakan nah, jika Anda mengambil suatu keputusan ya, keputusan yang seperti ini, keputusan A, Anda tidak akan mendapatkan suatu hal yang baik. Malah Anda akan jatuh bangun dan Anda akan frustasi dan stres. Anda harus lebih banyak bersabar ya. Jika Anda mengambil sisi positif dari rencana tujuan Anda ya, dari sisi A ya. Karena memang di sini kalau saya lihat Anda memang sifat Anda, emosi Anda menggebu-gebu, semangat Anda berkobar-kobar ya untuk berusaha dan bekerja keras. Seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman, di bulan Desember ini Anda lebih banyak mengikhlaskan diri, lapangkan dada gitu ya. Oke, di sini saya akan buka lagi 2 kartunya ini mengatakan bahwa Anda akan bertemu dengan orang yang tidak diinginkan yang akan selalu menjatuhkan diri Anda ataupun menjatuhkan nama baik Anda. Nah, jadi di sini di bulan Desember ini Anda benar-benar kalau mengambil keputusan ini Anda sangat tidak membuahkan hasil, malah Anda bertemu dengan orang tidak diinginkan. Anda lebih harus banyak berdoa ya, karena memang di sini Anda sendirilah yang mengambil keputusan ini dengan tidak baik, ya. Nah, satu, Anda bekerja dengan seperti biasa. Terus yang kedua, emosi Anda jangan suka meluap-luap, apalagi dalam hal berbicara ataupun dalam hal keputusan yang Anda ambil. Ya, lingkungan sekitar Anda dibuat sampai amburadul, Anda membuat sampai terpecah belah, Anda membuat suatu masalah ya. Tidak ada masalah tapi Anda membuat suatu ada masalah. Masalah kecil dibuat masalah besar dan masalah besar menjadi meledak-ledak ini masalahnya ya. Nah, jadi di sini 3 kartunya ini 3 kartu ini mengatakan bahwa suatu hasil rencana rezeki ya, tujuan Anda tuh tidak bagus karena memang rezeki Anda tuh bakal hilang dalam sekejap di bulan Desember. Jika Anda tuh memang tidak ingin merubah diri ya. Jadi di situ Anda mengambil keputusan dengan sifat yang menggebu-gebu, emosi Anda meluap-luap, mengambil keputusan secara ceroboh. Jadi di bulan Desember Anda jangan mengambil suatu hal yang tindakan yang sembrono, yang ceroboh, yang tidak bertindak tegas, sesuka hatimu, ya teman-teman. Pasti di sini Anda mengambil sisi keputusan, yakinlah Anda pasti
banyak mengalami kemunduran, kemerosotan, dan hilangnya banyak uang. Ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan lihat dulu pesannya apa. Nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa sebenarnya Anda peduli, Anda sayang, Anda perhatian dengan keluarga dan diri sendiri. Tapi di satu sisi, dengan secara keputusan Anda yang seperti itu, tidak akan membuahkan hasil. Uang rezeki habis, pendapatan menurun, kemunduran, kemerosotan. Itulah yang Anda dapatkan. Apalagi dari sisi percintaan Anda bakal putus di tengah jalan. Hubungan Anda tiada awal, tiada akhir. Ada awal, ada akhir. Bisa dibilang tiada awal dan tiada akhir. Ya teman-teman di sini. Jadi di sini hubungan percintaan Anda tidak ada kehidupan. Jika memang Anda selalu bersifat egois, emosi Anda meledak-ledak, meluap-luap, sehingga terjadilah suatu konflik, akhirnya putus hubungan. Ya. Nah, jika memang teman-teman jika benar-benar teman-teman ingin mengambil rencana tujuan ini, ya, mengambil sikap seperti ini, nah, yakinlah Anda pasti bertemu dengan orang yang selalu suka menjanji-janjikan janji palsu. Ya. Di bulan Desember, Anda jika mengambil suatu sifat rencana seperti ini, Anda bakal bertemu dengan orang yang suka menjanji-janjikan suatu rencana tujuan yang palsu. Sehingga Anda tidak menemukan jalan keluar, tapi Anda selalu dibuat susah sama orang yang membuat janji palsu. Ya, teman-teman di sini udah cukup paham dan cukup dimengerti. Saya akan melanjutkan dari sisi kedua ya. Nah, teman-teman di sini saya udah membagikan kartu kedua ya. Tadi kan Anda mengambil sisi keputusan yang pertama dan Anda mengambil sisi keputusan yang kedua. Jadi di sini sisi keputusan yang kedua, Anda sisi kedua ini Anda harus lebih banyak bersabar ya. Seperti yang saya katakan tadi, Anda harus lebih banyak mengikhlaskan diri, Anda harus lebih banyak lapang dada ya. Karena memang suatu kekesalan, kekecewaan hidup, sedih, frustasi, stres, masalah datang bertubi-tubi, gelisah, Anda bisa bersikap sabar, Anda bisa melihat masalah itu jangan diperpanjang, jangan diributkan, jangan dibuat terpecah belah ataupun masalah menjadi lebih besar. Yakinlah semua hal yang tidak baik pasti akan menjauh Anda. Jika Anda bisa bersikap sabar, sikap Anda tidak meluap, bersikap santai, ya, jiwa Anda tidak panas, Anda lakukanlah pencerahan aura supaya Anda dijauhkan satu hal masalah yang membuat Anda tuh jadi jatuh bangun, rugi, apalagi bertemu dengan orang yang tidak diinginkan. Nah, jadi di sini lebih banyak berdoa, lebih Anda lakukan pencerahan aura, konsultasikanlah dengan saya supaya saya bisa membantu Anda membuka hal yang positif, menemukan jalan titik temu supaya Anda benar-benar bisa melakukan suatu rencana tujuan yang benar-benar bisa membuahkan hasil. Nah, jadi di sini untuk orang berzodiak Leo, Anda bisa bertemu dengan orang dewa penolong, bisa membuahkan hasil, tapi satu sisi Anda harus bersikap wajar, jangan emosional, ya. Hati dan pikiran Anda tenang, jiwa Anda tidak terbakar dan tidak panas, sehingga Anda tidak mengalami suatu hal kerugian. Ya, Anda harus benar-benar bisa mentolerir, Anda bisa memberikan toleransi kepada diri Anda, sehingga Anda bisa lebih banyak bersabar dan banyak menemukan suatu titik bahagia, bisa menemukan dan bisa menyelesaikan suatu masalah itu sampai kelar dan sampai selesai gitu ya. Oke, saya akan lihat dulu 3 kartu ini. Nah, jika Anda mengambil keputusan ini ya, Anda tidak akan mengalami suatu hal kemunduran ataupun banyak rugi ya. Nah, jadi di sini Anda harus lebih banyak bersabar ya, menahan diri, emosi Anda. Suatu hal yang membuatkan Anda itu banyak kehilangan uang, Anda pasti dijauhin soal hal yang begituan
ya. Karena memang banyak bersabar, menahan diri, nafsu keinginan Anda untuk hal yang tidak baik, Anda pasti bisa menjauhkan itu semuanya sehingga Anda tidak merasa terlibat dalam hal kerugian gitu ya. Nah, jadi di sini untuk orang zodiak Leo harus lebih banyak bersabar, banyak berdoa dan lakukanlah pencerahan aura supaya ambil keputusan seperti ini supaya Anda bisa mendapatkan hoki rezeki yang baik. Ya, tapi satu sisi intinya Anda harus lebih banyak lapang dada dan mengikhlaskan hati Anda ya. Oke, saya akan menarik kartu kedua. Kartu kedua nih, nah di sini percintaan Anda sih memang sangat-sangat tidak bagus sekali ya. Karena memang percintaan Anda itu banyak mengalami hal kemunduran dan banyak mengalami suatu hubungan yang tidak membaik. Tapi setidaknya Anda belajarlah bersabar, belajar untuk lebih mandiri dan dewasa supaya Anda terhadap pasangan Anda, terhadap hubungan Anda bisa menjadi lebih membaik ya. Anda belajarlah dari sifat-sifat yang terdahulu yang tidak baik, yang merusak hubungan ya. Anda belajarlah untuk mendapatkan sisi baik dari hubungan Anda supaya Anda meminta untuk kembali rujukan dan Anda meminta kembali membuat suatu hubungan yang harmonis dan lebih baik ke depannya ya. Karena memang di sini Anda sendirilah yang membuat suatu hubungan itu jadi tidak baik, akhirnya jadi putus, retak dan tidak berkesudahan ya, teman-teman. Dan di sini saya akan membuka kartu ketiga. Kartu ketiga ini di sini kalau saya lihat memang di bulan Desember ini sih memang banyak dari suatu percintaan untuk orang zodiak Leo memang mengalami keterpurukan ya. Jadi mungkin itu bukan jodoh Anda ya. Jadi di sini ya mungkin Anda diberi suatu pengalaman pahit, Anda diberi suatu pengalaman yang cukup membuat Anda itu jadi jauh bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga supaya nanti kedepannya Anda menjalin hubungan yang baik, hubungan yang baru dengan orang lain. Anda bisa belajar dari sisi hal yang buruk, sisi hal yang tidak baik, sehingga Anda memang bisa belajar dari suatu hal yang tidak baik menjadi lebih dewasa dan lebih berharga untuk diri Anda sendiri. Jadikanlah sebuah pedoman untuk suatu pasangan Anda. Jadi di sini teman-teman, di sini adalah pilihan yang terbaik karena memang Anda dalam segi percintaan Anda masih belum bisa dewasa, belum bisa berpikiran terbuka ya. Karena memang suatu hal yang baik sih pasti akan sangat didapatkan, sangat susah didapatkan karena memang suatu hal yang baik itu pasti suatu ada banyak tantangan dan pantangan, rintangan untuk Anda ya. Jadi suatu hal kedewasaan itu mungkin adalah satu poin pertama adalah tantangan. Terus yang suatu berprinsip ya, suatu kemandirian itu pasti itu adalah mungkin rintangan ya. Nah, jadi di sini percintaan itu mungkin Anda harus benar-benar bisa menyikapi, bisa lebih bersikap hal yang lebih membaik lagi untuk pasangan Anda supaya Anda bisa lebih menciptakan lagi hubungan harmonis ya. Nah, jadi di sini teman-teman Anda sudah tahu ya. Coba saya akan lihat dulu pesannya apa. Oke, teman-teman di sini untuk zodiak Leo ya. Ini sih kalau saya lihat sih memang Anda harus benar-benar bisa mengambil keputusan yang kedua ini ya. Karena memang keputusan yang kedua ini Anda harus bisa benar-benar bersikap sabar ya, harus bisa bersikap lebih aman, tentram, harus bisa rukun dengan diri Anda sendiri, jiwa Anda harus jangan terbakar ataupun merasa hawanya panas ya. Jadi sehingga di sini Anda lebih banyak membutuhkan keikhlasan diri, lapang dada supaya Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik ke depannya. Jadi di bulan Desember ini Anda bisa diisi suatu hal yang sangat fantastis, suatu hal yang sangat lebih baik dan energik ya, lebih positif. Karena memang di sini pesannya mengatakan bahwa Anda jangan terlalu capek, Anda jangan terlalu lelah, jangan terlalu banyak berpikiran yang negatif ataupun berpikiran hal yang tidak baik. Karena memang suatu hasil yang sabar, kita bisa mengambil suatu hasil, sisi hasil yang baik, suatu sifat yang sabar, pasti akan selalu membuahkan hasil yang lebih baik lagi.
Karena memang di balik kita bersabar, pasti selalu membuahkan hasil yang lebih baik lagi. Ya, teman-teman di sini, ya mungkin ya kata-kata saya mungkin agak bertele-tele dan mungkin berulang-ulang kembali kata-kata saya. Ya, jadi di sini teman-teman, ya mohon maaf ya, mungkin saya berbicara untuk yang teman-teman YouTuber yang membutuhkan lebih banyak penjelasan ya. Nah, jadi di sini untuk orang zodiak Leo, intinya banyak bersabar, jangan meluapkan emosi, kerjakanlah apa yang bisa Anda kerjakan. Di balik kesabaran, pasti Anda bisa mendapatkan suatu hasil yang lebih positif. Dan jika memang teman-teman benar-benar ingin selalu ingin mengambil pesan ini, mengambil sisi baik ini yang kedua. Nah, di sini Anda harus benar-benar bisa menyampingkan suatu emosional, rasa semangat yang tinggi, dan jangan bersikap bete ataupun bosan dalam menjalankan suatu kehidupan. Ya, nah jadi di sini teman-teman udah cukup tahu dan cukup paham mana sisi yang baik dan mana tidak baik. Anda jalankan di bulan 12 untuk orang zodiak Leo ya. Jadi di sini teman-teman Anda harus lebih banyak menenteramkan diri, lebih aman, lebih rukun, dan lebih nyaman untuk diri sendiri. Karena kalau kita hanya bisa bersikap emosional, kita tidak bisa rukun terhadap diri kita sendiri, apapun kita tidak bisa terlaksana dengan baik. Pikiran pun juga akan kacau balau dan akan mendapatkan suatu titik temu yang gelap dan apalagi tidak menemukan suatu jawaban ya. Oke teman-teman di sini sudah cukup paham dan cukup tahu dan cukup dimengerti untuk hasil ramalan untuk orang berzodiak Leo ya. Jadi di sini teman-teman bisa mengambil suatu hal yang positif supaya di bulan 12 ini Anda benar-benar bisa mengambil suatu hal yang baik atau tidak baik, Anda mengatur, Anda jalankan. Oke teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih karena sudah menonton video ramalan saya dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman di sini bisa mencari solusi dan kemudahan. Anda ingin menceritakan suatu keluh Anda bisa mencatat nomor WA saya untuk mencari suatu solusi kemudahan, membantu Anda dalam kehidupan Anda, supaya di bulan 12 ini Anda bisa mendapatkan jalan titik temu yang baik. Ya, oke teman-teman di sini saya udahan dulu ramalan saya. Mohon pamit dan sampai jumpa.